Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 11. Kami ingin mempresentasikan tentang kepribadian menurut Hans Jürgen Eysenck. Oke, kami beranggotakan saya sendiri Anissa Rahmawati, ada Farinanda dan juga ada Isna Rahma Ademnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Hans Eysenck. Nah, siapa sih Hans Eysenck itu? Jadi Hans Eysenck itu memiliki nama lengkap yaitu Hans Jürgen Eysenck. Nah, beliau lahir 4 Maret 1916 yaitu di Jerman, Berlin. Nah, kedua orang tuanya ini adalah seorang selebriti yang mana menginginkan Eysenck ini untuk menjadi aktor ketika dia sudah besar. Namun ketika dia berumur 2 tahun, dia terpaksa tinggal dengan neneknya karena kedua orang tuanya bercerai. Nah, akhirnya ketika dia lulus SMA atau SMU, dia memutuskan untuk belajar di luar negeri, yaitu tepatnya di Inggris, karena dia tidak suka dengan pemerintahan saat itu, yaitu pada kekuasaan Nazi. Nah, di Inggris dia meneruskan perguruan tingginya yaitu di University College London sampai dia mempelajari banyak tentang psikologi sampai akhirnya dia bekerja di salah satu rumah sakit jiwa di London, yaitu yang menangani tentang orang-orang yang sakit jiwa yang di situ adalah merupakan militer yang sedikit yang mengalami gangguan jiwa. Nah, jadi Hans Eysenck itu dikenal dengan atas intelijensi, kepribadian, ilmu politik, psikiatri, dan terapi behaviorisnya. Oke, lanjut saya akan menjelaskan tentang kepribadian menurut Eysenck. Nah, jadi Eysenck itu berpendapat bahwa sifat-sifat kepribadian itu berasal dari keturunan dalam bentuk type dan trait. Nah, namun dia juga berpendapat bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dari lingkungan. Nah, jadi intinya di sini itu Eysenck itu dia berpendapat kekeh bahwa kepribadian itu muncul dari keturunan, tetapi tidak bisa dipungkiri juga tingkah laku itu didapatkan juga dari lingkungan. Nah, jadi seperti nature and nurture. Nah, seperti itu. Dan menurut Eysenck, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Nah, jadi pola tingkah laku ini dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 faktor. Nah, 4 faktor utama ini yang mengorganisir tingkah laku. Nah, apa saja sih? Oke, kita lihat di slide. Yang pertama itu ada sektor kognitif. Nah, sektor kognitif ini apa sih? Sektor kognitif itu tuh intelijensi atau pikiran kita. Nah, contohnya dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang cantik. Nah, yang kedua adalah sektor kognitif, tapi kita lompat ya langsung ke sektor afektif. Nah, apa sih sektor afektif itu? Nah, jadi sektor afektif itu kita biasanya kita sebut sebagai perasaan kita. Contohnya apa sih? Saya menyukainya karena dia adalah orang yang baik dan cantik. Nah, lalu yang di tengah-tengah yaitu sektor kognitif. Nah, jadi sektor kognitif ini adalah gabungan antara sektor kognitif dan juga sektor afektif. Nah, contohnya bagaimana? Saya ingin mengungkapkan perasaan saya kepada dia karena saya menyukainya. Dia menyukai dia orang yang baik dan cantik, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu sektor somatik. Nah, sektor somatik itu yang berhubungan dengan fisiologis kita. Contohnya
jantung saya selalu merasa berdebar kencang ketika dekat dengannya, karena dia adalah orang yang saya sukai. Nah, seperti itu. Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang hierarki faktor kepribadian. Nah, jadi Hans Eysenck ini berpendapat bahwa kepribadian itu memiliki empat faktor hierarki. Nah, maaf, dalam PPT tidak saya gambarkan segitiga bayangannya, tapi kita bayangkan bersama-sama ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki yang paling rendah. Nah, apa sih hierarki yang paling rendah itu? Yaitu respon spesifik. Nah, jadi respon spesifik itu tuh tingkah laku yang dapat kita amati sebagai respon terhadap suatu kejadian yang kita alami sehari-hari. Nah, contohnya seperti seorang pekerja ketika seorang pekerja yang sedang seorang pekerja dia tertidur ketika dia sedang mengerjakan pekerjaannya. Nah, itu adalah respon paling rendahnya. Nah, naik ke respon ke atasnya lagi, yaitu habit. Nah, jadi habit ini tuh merupakan respon yang berulang terjadi ketika individu itu menghadapi situasi atau kondisi yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Seperti apa? Nah, misalnya tadi pada pekerja yang tertidur saat bekerja. Akhirnya dia sering tertidur juga ketika dia sedang bekerja dan mengerjakan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Lalu yang atasnya lagi, kita bayangkan ya, yang atasnya lagi yaitu kita masuk ke trait. Nah, trait itu tuh habitual respon yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan itu tuh cenderung ada pada individu tertentu gitu. Jadi contohnya itu trait itu ya. Jadi karena dia sering ketiduran di saat ia bekerja, maka pekerjaannya menjadi lambat. Jadi dia memiliki trait yang lambat. Jadi orangnya lambat seperti itu, padahal yaitu trait itu ada karena beberapa habit itu. Nah, yang paling atas itu yaitu merupakan type. Nah, type itu tuh adalah gabungan dari beberapa trait. Jadi trait-trait itu tuh mewadahi dan berkombinasi menjadi suatu dimensi yang luas. Nah, contoh type ini yaitu type itu tuh seperti kalau orangnya pemalas, lambat, itu kan nanti bisa dilihat orangnya seperti apa, ekstrovert kah, introvert kah, neurotisme kah, atau stabil kah, psikotisme kah, atau dia ya nanti akan dijelaskan setelah saya. Nah, jadi gini, kalau dijabarkan, kita tadi udah bayangkan ya segitiga yang paling atas type. Jadi kalau dijabarkan, type itu tuh merupakan gabungan dari beberapa trait. Nah, bawahnya lagi trait begitu juga. Trait adalah kalau dijabarkan adalah merupakan gabungan dari beberapa habit. Begitu juga habit. Habit jika dijabarkan menjadi sangat banyak cabangnya, merupakan gabungan dari beberapa respon spesifik. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Farinanda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farinanda Kusumawardani. Saya akan menjelaskan mengenai dimensi kepribadian dalam teori kepribadian menurut Eysenck. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kepribadian menurut Eysenck itu sifat-sifat dasar kepribadian seseorang ditentukan dari keturunan dalam bentuk hierarki tertinggi tipe dan trait. Meskipun tidak memungkiri bahwa lingkungan juga turut andil dalam menentukan kepribadian seseorang. Nah,
Eysenck membagi tipe menjadi 3 dimensi, yang masing-masing dimensi memiliki 2 kutub yang berbeda dan saling berlawanan atau bersifat bipolar. Dimensi yang pertama adalah dimensi ekstraversi, yang lawannya adalah introversi. Dimensi yang kedua adalah dimensi neurotisisme, yang lawannya adalah stabilitas emosional atau stabilita. Dan yang ketiga adalah dimensi psikotisme, yang lawannya adalah kontrol impuls. Neurotisisme dan psikotisme dalam teori kepribadian Eysenck ini bukan yang bersifat patologis, meskipun orang dengan gangguan ini ketika dites dia memiliki skor yang tinggi. Suatu tingkah laku dikatakan patologis ketika tingkah laku tersebut sangat menyimpang dari norma. Dan perilaku tersebut menunjukkan adanya suatu gangguan mental. Ketiga dimensi ini adalah suatu bagian normal dari struktur kepribadian yang menggambarkan kepribadian seseorang. Jadi dimensi kepribadian ini membentuk sebuah garis yang saling berpotongan, di mana sebagian besar orang berada di dalam rentang bipolar tersebut yang mengikuti kurva normal, atau sebagian besar orang tersebut berada di tengah-tengah polarisasi. Dan semakin mendekati titik ekstrim atau mendekati titik neurotisme atau psikotisme, semakin sedikit jumlahnya, atau jumlahnya semakin sedikit. Masing-masing dimensi terdiri dari 9 trait, sehingga jumlah dari ketiga dimensi adalah menjadi 27 trait atau 27 sifat. Dimensi ekstraversi menjelaskan orang dia bersifat sosialis atau sosiabel, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Kemudian yang kedua, dimensi neurotisme menggambarkan orang dengan sifat cemas, tertekan, berdosa, harga diri rendah, tegang, irasional, murung, dan emosional. Kemudian dimensi yang ketiga adalah psikotisme, yang digambarkan dengan orang yang memiliki sifat agresif, dingin, egosentrik, tidak pribadi, impulsif, antisosial, tidak empatik, kreatif, dan keras hati. Untuk menggambarkan kepribadian seseorang, Eysenck selain menekankan pada faktor hereditas atau keturunan, dia juga menekankan pada faktor korelasional atau hubungan antara aspek-aspek biologis dengan dimensi kepribadian ekstravers dan neurotisisme. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa lawan dari dimensi ekstravers adalah introvers, dan lawan dari dimensi neurotisisme adalah stabilitas emosional atau stabilita. Kedua dimensi ini terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan di tengah-tengah dan tegak lurus untuk menggambarkan hubungan antar dimensi. Hubungan tersebut digunakan untuk menggambarkan sifat kepribadian individu dalam sebuah titik pada ruangan yang terbentuk antara dua dimensi tersebut. Pada gambar di slide yang ditandai dengan huruf A, B, C, dan D. Dasar biologis dimensi ekstravers dan neurotisisme ini adalah CEL dan ANS. Sebelumnya dasar biologis CEL itu berada di dimensi ekstraversi yang digunakan oleh Eysenck, atau yang diyakini oleh Eysenck digunakan untuk membedakan apakah seseorang itu cenderung dengan tipe ekstrovert atau introvert. Sedangkan pada dimensi neurotisisme, dasar biologisnya disebut dengan ANS atau
automatic nervous reactivity, yang merupakan kepekaan reaksi syaraf otonom terhadap suatu respon lingkungan. ANS ini prinsipnya sama dengan CAL pada extravers, pada dimensi extravers. ANS juga digunakan untuk membedakan kecenderungan individu apakah dia itu neurotik atau stabil. Orang yang kepekaan ANS-nya tinggi pada kondisi yang normal, yang wajar atau yang biasa pun, dia akan mengeluarkan respon emosi yang sangat emosional atau yang berlebihan, sehingga dia dengan mudah mengembangkan gangguan neurotik. Kemudian kita beralih pada tabel. Tabel tersebut adalah tabel yang menggambarkan kedudukan setiap orang pada bidang dua dimensi, yaitu dimensi ekstrovert dan neurotisisme. Pada titik ruang A adalah orang dengan introvert neurotik atau orang yang kadar CAL-nya tinggi dan kadar ANS-nya tinggi. Jadi orang introvert neurotik ini ditandai dengan simptom yang cenderung sering merasa cemas, depresi, fobia, dan obsesif kompulsif yang oleh Eysenck disebut mengidap gangguan psikis tingkat pertama. Pada titik B adalah orang ekstrovert neurotik, adalah orang dengan kadar CAL rendah dan kadar ANS tinggi. Orang ekstrovert neurotik ini biasanya dia memiliki sifat yang cenderung psikopatik, kriminal, dan delinquen atau mengidap gangguan psikis tingkat kedua. Pada titik C adalah orang introvert stabil, yaitu adalah orang dengan kadar CAL tinggi dan kadar ANS rendah. Ini yang kita kenal sebagai orang introvert normal, yang dia memiliki sifat tenang, suka berpikir mendalam, dan dapat dipercaya. Kemudian pada titik D adalah orang ekstrovert stabil atau orang yang kadar CAL-nya rendah dan kadar ANS-nya rendah, yang kita kenal dengan orang ekstrovert normal. Ya, dia memiliki sifat yang riang, responsif, senang berbicara dan bergaul. Dimensi yang pertama adalah ekstraversi versus introversi. Istilah ekstraversi dan introversi ini pertama kali dipakai oleh Jung. Menurut Jung, orang dengan tipe ekstraversi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi. Sedangkan orang dengan tipe introversi adalah orang yang pandangannya bersifat subjektif dan individualis. Konsep ekstraversi dan introversi dalam teori Eysenck ini tidak berbeda dengan yang dipakai oleh Jung. Menurut Eysenck, orang dengan tipe ekstrovert ini adalah orang yang lebih kuat mengarahkan dirinya pada lingkungan luar dan lebih memilih untuk tetap bergerak dan melakukan sesuatu dibandingkan harus berdiam diri. Sesuai dengan penggolongan trait atau sifat dalam dimensi ekstraversi sebelumnya, bahwa orang dengan tipe kepribadian ekstrovert ini dia lebih senang berinteraksi dengan orang lain di luar, kemudian dia responsif, riang, dominan, bersemangat, seperti itu. Kemudian tipe kepribadian introversi adalah individu yang selalu mengarahkan pandangannya pada dirinya sendiri. Tingkah lakunya terutama ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam dirinya dan bukan oleh dunia luar. Bagi orang dengan tipe kepribadian introvert, dunia luar itu tidak memiliki pengaruh dalam pembentukan tingkah lakunya. Semua tingkah lakunya didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Jadi orang dengan tipe kepribadian introvert ini dia selalu pemalu, menarik
menarik diri dari lingkungan, sukar untuk berteman, dia lebih senang me time dengan diri sendiri daripada dengan teman-temannya atau orang lain. Eysenck meyakini untuk membedakan ekstraversi dan introversi ini dilihat dari tingkat keterangsangan korteks atau CAL, Cortical Arousal Level. CAL ini adalah gambaran bagaimana korteks mereaksi stimulasi indrawi atau stimulus yang didapatkan oleh seseorang dari indranya. Orang yang CAL-nya tinggi, dia tidak membutuhkan rangsangan yang banyak dari luar untuk mengaktifkan korteksnya. Biasanya orang dengan CAL tinggi ini ada pada orang dengan tipe kepribadian introvert. Maka dari itu, orang dengan tipe kepribadian introvert itu dia tidak membutuhkan banyak teman untuk dia bersenang-senang, dan dia juga tidak merasa cemas atau kesulitan ketika dia sendiri atau tidak bersama teman-temannya, atau ketika dia tidak berinteraksi di luar. Kemudian orang dengan CAL rendah adalah orang yang dia membutuhkan respon yang banyak untuk dapat mengaktifkan korteksnya. Biasanya orang dengan CAL rendah ini adalah orang dengan tipe kepribadian ekstrovert. Maka dari itu, orang dengan tipe kepribadian ekstrovert lebih aktif ketika dia bersama dengan teman-temannya di luar, atau ketika dia sedang berpesta atau bersenang-senang di luar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isna Rahma Adania akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi mengenai dimensi kepribadian. Yang kedua ada neurotik versus stabil. Jadi Eysenck itu pernah melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bahwa bukti dasar genetik dari trait neurotik itu seperti halnya gangguan kecemasan, lalu ada histeria dan juga obsesif kompulsif. Dan juga ada keseragaman antara orang-orang kembar identik dan lebih dari kembar fraternal dalam jumlah hal tingkah laku, antisosial dan juga asosial. Jadi seperti halnya itu kejahatan pada orang dewasa, lalu tingkah laku yang menyimpang pada anak-anak, dan juga ada kayak alkoholisme, dan juga ada homoseksualisme. Seperti contohnya itu, jika ada seseorang yang memiliki neurotiknya itu lebih tinggi dari nilai rata-rata orang lain, dia memiliki kecenderungan reaksi emosionalnya itu berlebih, dan juga emosionalnya itu sulit untuk dikembalikan normal lagi seperti sebelumnya sesudah emosinya itu meningkat. Dan juga mereka pun suka mengeluh dengan simptom-simptom fisik. Jadi setelah mereka emosi, kemudian mereka itu mengeluh masalah simptom fisiknya itu, seperti halnya sakit kepala, sakit pinggang, dan juga masalah psikologis yang kabur seperti khawatir dan juga cemas. Lalu yang ketiga ada psikotisme. Jadi di sini psikotisme itu seperti halnya orang seperti misalnya ya, ini tuh ada seseorang yang memiliki skor psikotismenya itu tinggi dari rata-rata orang lain, dan mereka pun cenderung memiliki trait yang agresif, lalu dingin, dan juga
egosentrik dan tak pribadi, kemudian impulsif, lalu ada antisosial, tak empati, kreatif, dan juga keras hati. Tetapi sebaliknya, jika ada seseorang yang memiliki skor psikotismenya itu rendah-rendah, mereka itu cenderung memiliki trait yang merawat atau baik hati, kemudian dia itu hangat, terus penuh perhatian kepada orang lain, lalu akrab, tenang, terus sangat sosial atau dia itu mudah bergaul dengan orang lain, lalu empatik, dan kemudian ada kooperatif dan juga memiliki sifat yang penyabar. Lalu materi selanjutnya itu ada pembentukan kepribadian. Jadi teori kepribadian menurut Eysenck itu menekankan pada peran hereditas sebagai faktor penentu dalam memperoleh trait ekstraversi, neurotisme, psikotisme. Lalu didasarkan pada bukti-bukti hubungan korelasional antara aspek-aspek biologis. Jadi, menurut pendapat beliau itu, semua tingkah laku yang tampak pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik, termasuk tingkah laku neurosis, dipelajari dari lingkungan. Tetapi, pendapat Eysenck dan juga Freud itu berbeda. Mereka berbeda memandang itu semua. Jadi Freud itu memandang neurosis berkembang dari konflik tak sadar antara kekuatan instinktif dengan proses pertahanan ego. Lalu Eysenck pun juga berpendapat masalah inti dari fenomena itu, atau inti dari fenomena neurotis. Jadi inti fenomena neurotis itu seperti halnya reaksi rasa takut yang dipelajari atau dikondisikan. Lalu hal itu pun terjadi manakala satu atau dua simptom netral yang diikuti dengan perasaan sakit atau nyeri fisik maupun psikologis. Lalu apabila trauma itu sangat keras dan hingga mengenai seseorang yang faktor hereditasnya rentang menjadi neurosis, maka bisa jadi cukup satu peristiwa traumatis untuk membuat orang itu mengembangkan reaksi kecemasan dengan kekuatan yang besar dan sukar berubah atau Dehetsche stress model. Setelah kondisi ketakutan atau kecemasan itu terjadi, pemicunya akan berkembang bukan hanya terbatas pada objek atau peristiwa asli, tetapi kekuatan atau kecemasan itu juga akan dipicu oleh stimulus lain yang hampir mirip dengan stimulus asli atau stimulus yang dianggap berkaitan dengan stimulus asli. Jadi mekanisme perluasan stimulus mengikuti generalisasi stimulus yang banyak dibahas dalam paradigma behaviorisme. Lalu setiap orang itu menanggapi stimulus yang membuatnya merespon dalam bentuk usaha menghindari atau mengurangi kecemasan. Kemudian menurut Eysenck itu orang tersebut menjadi terkondisi perasaan takut atau cemasnya dengan stimuli yang baru dihadapinya.
Jadi, kecenderungan orang untuk merespon dengan tingkah laku neurotik semakin lama semakin meluas, sehingga orang tersebut menjadi mereaksi dengan ketakutan stimulus yang hanya sedikit mirip atau bahkan tidak mirip sama sekali. Dan beliau pun juga berpendapat bahwa menurut beliau itu stimulus baru juga bisa stimulus baru begitu saja dapat diikat oleh stimulus asli, sehingga orang mungkin mengembangkan cara merespon stimuli yang terjadi serta-merta akibat adanya stimulus itu tanpa tujuan fungsional. Lalu beliau pun juga menolak tentang masalah analisis psikodinamik yang memandang bahwa tingkah laku neurotik dikembangkan untuk mengurangi kecemasan. Jadi menurut beliau itu tingkah laku neurotik sering dikembangkan tanpa alasan yang jelas, sering menjadi kontraproduktif sehingga meningkatkan kecemasan dan bukannya malah mengurangi dari kecemasan tersebut. Beliau pun juga memilih model terapi tingkah laku atau metode penanganan dalam tekanan psikologis yang dipusatkan pada perubahan tingkah laku. Salah satunya itu alih-alih untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang konflik dalam jiwa. Jadi bisa dibayangkan ya, beliau itu sangat menentang Freud dan memandang terapi psikoanalitik dan psikodinamik biasanya tidak efektif untuk menangani simptom neurotik. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salahnya, kita mohon maaf, mohon koreksinya juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.